Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, bab 3307, kebenaran ada di tangan segelintir orang. Bab 8846 sampai dengan bab 8850. Awalnya, Mitsui Yoshitaka berulang kali mengundang Fei Kexin untuk menghadiri pesta tersebut, tetapi Fei Kexin selalu menolaknya. Akhirnya, Fei Kexin mengatur agar Kelly hadir atas namanya. Mitsui Yoshitaka menyadari bahwa Fei Kexin bertekad, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi yang tidak dia duga adalah pestanya sudah dimulai dan Fei Kexin tiba-tiba ingin Audio hadir. milik Sobter Jadi, Channel. dia tidak peduli untuk terus memuluskan segalanya untuk Tawana dan segera mengumumkan kabar baiknya. Saat semua orang mendengar Fei Kexin yang terkenal akan datang ke pesta tersebut, suasana yang tadinya sedikit dingin karena Tawana tiba-tiba menjadi semarak. Ketika Tawana melihat tidak ada seorang pun yang tertarik dengan ucapannya yang berapi-api tadi, mau tak mau ia merasakan rasa kehilangan bercampur amarah di dalam hatinya. Dia melihat orang-orang Jepang yang berceloteh di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang-orang ini begitu acuh tak acuh? Mengapa mereka tidak peduli dengan kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian? Pada saat ini, Mitsui Yoshitaka di samping berbalik dan bertanya kepada asistennya dengan suara rendah, "Apakah Anda tahu mengapa Nona Fei berubah pikiran?" Asisten itu dengan cepat berkata, "Asisten Miss Fei mengatakan di telepon bahwa dua teman baik Nona Fei ada di pesta kami dan dia ingin datang dan menemui mereka." "Teman baik Nona Fei?" Mitsui Yoshitaka bertanya dengan tergesa-gesa. "Apakah kamu tahu mereka berdua yang mana?" Asisten itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum tahu, tapi saya telah meminta seseorang untuk bertanya." "Oke," Mitsui Yoshitaka mendesak, "cepat, lebih cepat lebih baik." Tawana tidak menyangka karena Fei Kexin datang tiba-tiba. Mitsui Yoshitaka tidak lagi punya tenaga untuk mengurus dirinya sendiri. Yang lain sepertinya mulai berbisik-bisik tentang Fei Kexin, hampir memperlakukannya sebagai bukan apa-apa di atas panggung. Melihat hal tersebut, Tawana yang sedang marah di dalam hatinya langsung berjalan turun dari panggung kecil dan kembali menemui pacarnya. Pacarnya juga dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang buruk saat ini. Maka ia menghiburnya, "Tidak apa-apa sayang, tidak perlu. Cobalah untuk membuat Audio orang milik Jepang Sobter ini memahami Channel. kehebatan Anda. Apalagi membuat mereka memahami kesetaraan yang sebenarnya. Mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Jangan lupa, mereka masih berburu lumba-lumba dan paus." Tawana memegang erat tangan pacarnya Trevor dan berbisik, "Trevor, aku benar-benar tidak menyangka potensi wanita untuk menang begitu besar. Dan aku memiliki banyak penggemar fanatik yang sangat menyukaiku.
Jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan memilih untuk wanita itu. Tapi pada akhirnya dia tetap kalah. Trevor merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, kebanyakan orang Amerika bukanlah elit. Mungkin mereka, seperti orang Jepang, tidak dapat mencapai tingkat itu untuk memahami pikiran Anda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran akan selalu ada di tangan segelintir orang. Di tangan segelintir orang. Tangan. Ketika Tawana mendengar apa yang dikatakan pacarnya, dia merasa lega. Sejak dulu, dia tidak melakukan upaya apapun untuk membantu kandidat yang dia dukung untuk mempromosikannya dengan gila-gilaan software sosial, sering menulis paragraf panjang untuk mencoba meyakinkan semua penggemar yang mengikutinya. Menurutnya, ia memiliki ratusan juta penggemar, termasuk puluhan juta penggemar di Amerika Serikat. Jika separuhnya bisa terinspirasi olehnya, wanita tersebut pasti menang, sehingga ia pernah merasa sedang bertaruh kali ini. Sama sekali tidak ada masalah. Faktanya, dia akan menjadi bangsawan pihak lain dan langsung membantunya menaiki kudanya dan bercita-cita untuk tahta tertinggi. Namun siapa sangka kenyataan akan begitu kejam. Meskipun dia bekerja keras untuk mendukungnya, dia tetap gagal membantunya memenangkan pemilu. Hal ini tidak hanya membuatnya merasa kecewa, tetapi juga menjerumuskannya ke dalam pusaran keraguan diri. Saat ini, asisten Mitsui Yoshitaka datang dan berbisik di telinganya, "Tuan, saya sudah bertanya dengan jelas. Kedua teman baik Nona Fei diundang oleh Sasaki Sachiko, putri tertua dari keluarga Sasaki." Keluarga Sasaki, Mitsui Yoshitaka merasa terkejut. Dia tahu betul kekuatan keluarga Sasaki. Mereka hanyalah seekor udang kecil yang mengandalkan keluarga Mitsui untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana udang kecil itu bisa mengetahui teman baik Fei Kexin? Asisten itu juga tahu bahwa Mitsui Yoshitaka tidak bisa mengerti. Jadi dia berbisik, "Kelly West ada bersama mereka sekarang." Mitsui Yoshitaka dengan cepat mengamati sekeliling dengan matanya, dan segera menemukan Mitsui Yoshitaka sedang mengobrol dengan beberapa orang kuning di sudut. Jadi, dia langsung berkata kepada asistennya, "Ayo pergi, ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia sudah berjalan menuju Kelly, Ye Chen dan yang lainnya. Ketika Xiao Churan mengetahui bahwa Fei Kexin akan datang, dia tentu saja terkejut dan bahagia. Dia bertanya pada Kelly, "Bukankah Nona Fei bilang dia tidak bisa datang?" Kelly menatap ke arah Ye Chen secara spesifik, dan melihat bahwa tidak ada perubahan pada ekspresi Ye Chen. Dia berkata dengan tatapan meminta maaf, "Maaf, Churan, aku sedikit bersemangat saat melihat kalian barusan. Jadi tanpa sadar aku berbagi berita dengan Nona Fei. Wanita itu juga sangat senang, dan dia sangat merindukanmu. Jadi dia ingin datang dan bertemu denganmu dan Tuan Ye." Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Saya takut mengganggu pekerjaannya. Kalau tidak saya akan menghubunginya sendiri." Kali ini, Mitsui Yoshitaka,
ditemani asistennya, datang ke sisi Ye Chen dan bertanya pada Kelly dengan senyuman di wajahnya, "Nona Wes, apakah kedua ini teman baikmu? Saya tidak tahu harus memanggil mereka apa." Kelly tersenyum dan berkata, "Tuan Mitsui, keduanya bukan hanya teman baik saya, tetapi juga teman baik Nona Fei. Tahukah Anda bahwa Nona Fei akan segera datang?" "Saya sudah tahu," Mitsui Yoshitaka berkata sambil tersenyum. "Saya datang ke sini hanya untuk mengenal kedua tamu terhormat ini sebelumnya." Setelah itu, dia melihat ke arah Ye Chen, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan, nama saya Mitsui Yoshitaka, dan saya adalah kepala keluarga Mitsui saat ini. Anda memanggil saya apa, Tuan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nama keluarga saya Ye. Anda bisa memanggil saya Tuan Ye, dan orang di sebelah saya ini adalah istri saya." Mitsui Yoshitaka mengangguk berulang kali dan berkata secara proaktif, "Tuan Ye dan Nyonya Ye, mengapa tidak pindah ke area inti, dan saya akan memperkenalkan beberapa teman kepada kalian berdua." Saat dia berbicara, dia takut Ye Chen akan menolaknya, jadi dia menambahkan, "Di area inti, Anda dapat melakukan kontak dekat dengan Tawana Suite dan bahkan mengobrol dengannya untuk beberapa kata. Anda juga memiliki kesempatan untuk mengambil foto dan minta tanda tangan. Jika kalian berdua tertarik, jika tertarik, kalian bisa mampir dan ngobrol santai dengannya. Nanti akan mudah untuk mendapatkan tanda tangan." Xiao Churan jelas sedikit terharu. Meski ia tahu Ye Chen hanya berpura-pura berkuasa di bawah Panji Fei Kexin, namun kesempatan untuk mendekat bahkan berfoto bersama Tawana memang sangat langka. Dia mungkin tidak memiliki toko ini. Jadi, dia menoleh untuk melihat Ye Chen, ingin melihat bagaimana keputusan Ye Chen. Ye Chen sama sekali tidak tertarik pada Tawana yang selalu mencari kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Namun melihat keinginan yang tak bisa disembunyikan di mata Xiao Churan, ia langsung berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Tuan Mitsui karena telah membantu untuk memperkenalkannya. Jangan lupa tekan tombol like Tuan dan Nona." Bersambung.